Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai sore menjelang malam hari ini Allah masih menghadirkan kita di majelis yang terbaik, yaitu Masjid Baitur Rahim, salah satu rumahnya yang insya Allah selama kita memakmurkannya kita akan mendapatkan pertama rahmatnya, rahmatullah, kasih sayang Allah, tiket untuk masuk surga. Sama dengan masuk Ancol ya, tidak bisa masuk kalau tanpa tiket. Ternyata ke surga juga ada tiketnya, apa? Rahmatullah. Yang kedua, kita akan mendapatkan insyaallah fadlullah, karunia Allah, sisa lebih yang dijanjikan oleh Allah, lebih banyak, lebih baik, lebih besar, lebih kekal, dan lebih abadi, yaitu fasilitas yang ada di surga. Ini pakai tiket juga, tapi tiket terusan. Kan ada tiket masuk, ada tiket terusan. Surga juga ada tiket masuk. Tiket masuknya itu rahmatullah, sedangkan tiket terusannya fadlullah. Dan insya Allah kita juga akan mendapatkan hidayatullah, petunjuk Allah, bimbingan Allah yang akan mengantarkan dan menyampaikan kita ke surga. Dan tiga-tiganya adalah kebutuhan primer hidup kita: rahmatullah, fadlullah, dan hidayatullah. Dan ini dipesankan kepada Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka jika datang kepadamu petunjukku, hidayatullah, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Pertama, tidak akan sedih, pasti bahagia tuh. Yang kedua, tidak akan takut, pasti aman. Jadi mengikuti petunjuk Allah itu, mengikuti hidayah Allah itu dapat jaminan yang pasti dari Allah. Pertama, fala khaufun alaihim, pasti aman, tidak akan ada rasa takut. Yang kedua, walahum yahzanun, tidak akan sedih, pasti bahagia. Jadi aman dan bahagia itu kebutuhan primer. Bahkan ketika berbicara tentang kebahagiaan karena rahmat dan karunia Allah, maka kebahagiaan itu adalah khairum mimma yajma'un, kata Allah. Lebih baik dari semua yang mereka kumpulkan. Kita kan sekarang sedang mengumpulkan ya.
Apa yang kita kumpulkan? Ya. Kalau sudah pensiun apa yang dikumpulkan? Ya, tapi yang menarik itu ya, ada yang kita kumpulkan terus tapi nggak ngumpul-ngumpul. Dunia, duit ya. Tapi ada yang tidak kita kumpulkan tapi ngumpul. Apa tuh? Dikumpul-kumpul tapi nggak ngumpul. Tapi tidak dikumpul-kumpul malah ngumpul. Apa tuh? Penyakit. Ada nggak yang ngumpulin penyakit? Nggak ada ya. Tapi ngumpul kan? Ngumpul itu. Seiring dengan bertambahnya umur. Terus pesan ayat Allah yang kedua, wa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya. Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku, siapa saja yang mengikuti petunjukku fala yadhillu, tidak akan sesat. Artinya apa? Sukses hidupnya. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang dicita-citakan pasti terwujud. Itu namanya sukses. Lawannya dhal, gagal total itu. Pengennya masuk surga malah masuk neraka. Berharap dapat pahala malah dapat pahalu, dipalu ini. Wala fala yadhillu wala yashqa. Tidak akan sesat dan tidak akan celaka, pasti selamat. Sebab nasib terakhir manusia ya, setelah divonis oleh Allah SWT itu cuma dua. Yang pertama adalah as-sa'id, orang yang bahagia. Yang kedua asyaki, orang yang celaka. Cuma dua nanti vonis itu, bahagia atau celaka. Bahagia di sorga madamatis samawatu wal ar illa masya'a rabbuk. Bahagia di sorga kekalnya itu selama umur langit dan bumi, kecuali Allah menghendaki lain, lebih lama daripada itu. Sebab ada khalidina fiha, ada khalidina fiha abada. Jadi kalau khalidina fiha itu ada yang satu harinya 1000 tahun asajrah, ya. Ada yang satu harinya tuh 50.000 tahun. Apa itu? Al-Ma'arij. Ada yang satu harinya itu madamatis samawati wal ar, surat Hud itu. Tapi kalau abada illa masya rabbuk. Bukan hanya kekal tapi abadi. Dan kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu, orang yang kekal abadi di neraka ya, ada juga orang yang kekal abadi di surga. Coba, orang yang kekal di neraka siapa? Orang yang di nerakanya tuh khalidina fiha siapa? Orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, ya, baik ahli kitab ataupun orang yang musyrik, fi nari jahannama khalidina fiha. Tapi ada yang khalidina fiha abada. Coba siapa tuh? Ya. Tadi kan khalidina fiha itu orang kafir, ya. Tapi ada yang lebih dahsyat daripada orang kafir, khalidina fiha abada. Siapa? Ya? Kan tadi musyrik termasuk kafir, ahli kitab termasuk kafir. Ya, siapa tuh? Khalidina fiha abada. Siapa? Bukan iblis. Ya. Siapa? Orang yang maksiat kepada Allah itu dan maksiat kepada Rasulnya, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, gitu. Faman ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Ya. Jadi bisa KTP-nya Islam, ya, tapi dia tidak konsisten, tidak komitmen dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masuk neraka jahanamnya itu lebih dahsyat daripada orang kafir, baik ahlul kitab maupun orang musyrik. Fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada.
Enak jadi orang kafir, enak jadi orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu lamaan orang yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pula di sorga ada yang khalidina fiha, ada yang khalidina fiha abada. Ya. Kalau yang khalidina fiha itu orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Tapi orang yang di surganya kekal dan abadi itu adalah khairul bariyah. Ciptaan Allah yang terbaik, makhluk Allah yang terbaik, manusia yang terbaik, umat Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kalau orang kafir, syarrul bariyah. Kalau orang kafir, yang syarrul bariyah itu khalidina fiha fi jahannam. Tapi kalau manusia terbaik, bukan hanya iman dan amal soleh, nanti ada di bawahnya tuh karakternya tuh, ya. Karena dia termasuk kategori manusia yang terbaik, dia akan mendapatkan sorga yang terbaik. Apa sorga yang terbaik itu? Jannatu Aden, sorga Aden. Ya. Orang yang tinggal di sorga Aden itu pertama orang yang mati bawa iman. Orang yang mati bawa amal saleh. Faulaika lahumud darajatul ula. Maka bagi mereka derajat yang paling tinggi apa? Jannatu Aden, surga Aden. Ya. Jannatu Aden tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Radhiyallahu anhu wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Bukan hanya iman dan amal soleh, tapi juga khasyat, rasa takut yang luar biasa kepada Allah, rasa takut yang luar biasa kepada murka Allah, rasa takut yang luar biasa kepada laknat Allah, rasa takut yang luar biasa kepada azab Allah, rasa takut yang luar biasa kepada neraka Allah. Itu surganya bukan khalidina fiha, tapi ditambah abad. Oleh karena ini, ya, majelis keluarga besar Purna Bakti ya, tidak hanya berkumpul di dunia saja sebagai keluarga, tidak hanya berkumpul sampai tua, tidak hanya berkumpul sampai mati, tapi berkumpul sampai surga. Maka tema kita pada sore hari ini berkeluarga sampai surga. Jadi berkeluarga dalam Islam itu tidak hanya sampai tua, ya, atau sampai mati, tapi harus sampai surga. Ini berat atau ringan? Ini mudah atau susah? Ya. Tapi akan menjadi ringan kalau diringankan oleh Allah. Akan menjadi mudah kalau dimudahkan oleh Allah SWT. Seperti masuk surga itu, ya, menempuh jalannya itu susah banget, kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah. Siapa? Orang yang keluar dari rumahnya, ya, menempuh jalan dengan niat menuntut ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Pasti Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Jadi surga itu ada jalannya itu, ya. Ada yang dimudahkan, ada yang disusahkan, ada yang diberatkan, ada yang diringankan. Salat itu sejatinya berat atau ringan? Berat kan? Ya. Beban atau hiburan? Salat itu. Kalau Rasul salat itu qurrata ayun, hiburan. Setiap menghadapi persoalan dia selalu salat. Ya. Selalu sinsat karena salat itu qurrata ayun. Ya. Ya. Tapi di antara kita ada yang salat itu sebagai beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu plong gitu ya. Terasa apa? Bebas gitu ya. Sampai harus membaca astagfirullah, alhamdulillah gitu. Itu berat banget itu. Tapi ada yang diringankan.
Siapa? Orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu diringankan dalam salatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun. Hendaklah kamu minta maunah pertolongan kepada Allah itu dengan dua cara. Pertama sabar, yang kedua sholat. Tapi sholat itu sangat berat. Illa alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk, berat. Ya, bagi orang yang khusyuk itu sangat ringan banget melaksanakan sholat itu. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum, ya, dia yakin akan bertemu dengan Allah. Ya. Jadi berdiri ketika sholat itu sedang latihan menghadap Allah. Ya. Paling berapa menit itu? 5 menit. Yang sudah pintar 2 menit selesai. Ya. Tapi ketika menghadap Allah di hari raya, hari besar, hari kiamat, nggak tahu itu berapa lama itu. Sampai selesai dihisab itu. Ya. Li yaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari raya, hari besar, hari agung, hari di mana manusia berdiri tegak menghadap Allah SWT. Untuk apa? Untuk dihisab, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Ya. Kita sedang latihan menghadap Allah. Ya, sedang latihan menghadap Allah. Maka orang yang khusyuk itu dia yakin akan bertemu dengan Allah, dan dia yakin akan dikembalikan, dipulangkan kepada Allah. Makanya ketika mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak akan putus asa. Ya. Tidak akan putus asa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, jika merujuk kepada Al-Quran surat Al-Baqarah 33 sampai 37, nah, yang termasuk keluarga adalah saudara. Ya. Jadi saudara senasab, ya. Saudara seiman, saudara seislam, saudara seibadah, ada saudara setakwa, ada ukhuwah taqawiyah, ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah ubudiyah. Itulah yang nanti akan berkumpul di sorga itu. Ya. Kita kan sedang menjalin apa? Menjalin ukhuwah. Ukhuwah dalam iman, ukhuwah dalam Islam, ukhuwah dalam apa? Takwa, ukhuwah dalam ibadah. Ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah 33-37 yang termasuk keluarga itu pertama saudara. Jadi saudara kita harus masuk ke dalam sorga. Berkumpul semuanya di sorga. Ya. Adik, kakak, siapa lagi itu saudara dia. Gitu. Yang kedua apa? Ibu. Ibu itu harus ya bertemu dan berkumpul di sorga. Demikian pula bapak, demikian pula suami, demikian pula istri, demikian pula anak. Ya. Dari sini saja udah 3 ya. 3 golongan yang harus berkumpul di sorga. Ya, saudara, ibu, bapak, suami, istri, dan anak. Kalau merujuk kepada surat Abasa ayat 33 sampai 37. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atis shakhah. Maka apabila datang suara yang memekakkan telinga, yaitu tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua. Kalau yang pertama kan hancur alam semesta. Tiupan yang kedua, maka kemudian ya itu bikin panik, bikin takut, bikin bingung manusia. Sampai yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu orang lari dari saudaranya. Ya. Mudah-mudahan kita nanti tidak lari ya. Ya, tidak lari. Ada yang lari dari saudaranya. Jangankan berkumpul, bertemu pun kagak itu. Lari itu, nggak mau dekat itu. Ya. Saking apa? Saking takutnya, saking paniknya, saking bingungnya, saking salah tingkahnya. Ya. Itu ada teman itu, ustadz itu. Pas waktu galunggung meletus di luar kesadaran, dia bawa lemari. Ya.
Padahal di depan rumahnya sampai ke jalan besar itu ada tempat berternak ikan di kotak-kotak itu. Jadi jalannya itu kecil. Dia bawa lemari, bisa itu melewati itu sampai lemarinya itu disimpan di jalan besar. Tapi pas gunung Galunggung yang selesai meletus, nggak keangkat itu lemari. Tadi mah bisa keangkat gitu. Ya. Yang aneh ada orang kaya raya, kaya banget itu. Pas gunung Galunggung meletus itu yang dibawa bukan duit tapi kasur. Ngapain bawa kasur ya? Duitnya mah ditinggalkan aja. Kenapa panik, bingung ya? Dia salah dalam melakukan sesuatu. Yang lebih parah lagi, kan lahar dinginnya itu lewat kali ya, lewat got kecil. Malah dia ngumpet di got itu. Ya kena lah ya. Itu namanya dalam keadaan panik, bingung, takut dan sebagainya. Wasahibatihi wabani. Orang itu juga lari dari istrinya, lari dari anaknya. Sebelumnya wa ummihi wa abi. Lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Jadi pada waktu itu keluarga bercerai-berai. Ya. Jadi jangankan berkumpul, bertemu pun tidak, dekat pun tidak, saling menjauh, saling tidak peduli. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan waktu di dunia, sebab akhirat itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Dan al-jaza itu disepakati oleh para ulama min jinsil amal, sesuai dengan amalnya. Ya. Kalau di dunia peduli dengan keluarga, ya, baik keluarga kecil, keluarga inti yang di rumah, atau keluarga besar seperti ini, keluarga purnabakti, saling peduli, ya, maka akan dibalas di sana pun saling peduli itu. Tapi kalau tidak peduli, ya, jangankan tadi berkumpul, bertemu pun tidak. Ya. Jadi saudara sibuk, ya, bapak sibuk, ibu sibuk, istri sibuk, anak sibuk. Ya. Nanti di akhirat pun akan sibuk. Likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya, sehingga tidak sempat peduli dengan saudaranya, dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan anaknya, dan dengan istrinya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana supaya keluarga besar Purnabakti dan keluarga besar kita yang ada di rumah bisa berkumpul di sorga? Ya, caranya pertama, jadilah keluarga yang soleh. Ya. Ya, jadi keluarga yang berkumpul di sorga itu semuanya solih. Ya. Kalau tidak soleh, tidak akan berkumpul di sana. Jadi agar berkeluarga sampai sorga, jadilah keluarga yang soleh. Orang tua yang soleh, suami yang soleh, istri yang soleh, ya, anak yang soleh. Gitu. Itu surat Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu Aden. Lagi-lagi disebut sorga yang terbaik, sorga yang paling tinggi, yaitu sorga Aden. Yadkhuluna, akan masuk ke dalamnya penghuni sorga itu. Waman solaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masuk pula bersama mereka siapa? Bapak mereka, orang tua mereka, nenek moyang mereka yang solih. Ya. Jadi bapak ke atas, ibu ke atas, kalau semuanya soleh ngumpul di sorga. Ya. Makanya sorga itu, ya, kaplingnya seluas langit dan bumi. Kira-kira rumahnya tipe berapa tuh? Tidak mungkin tipe 21 ya. Iya. Kaplingnya seluas langit dan bumi. Jadi ada rumah bertingkat, ya. Ada apa? Ada istana, ya. Ada kemah-kemah, lengkap di sana tuh. Lengkap di sana itu. Al-Kautsar, sebuah telaga dan sungai, kiri kanannya, ya, itu kemah-kemah tuh kiri kanannya tuh. Ini salah satu, ya, bonus untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang selalu menghidupkan sunnahnya. Ya.
Jadi umat Rasulullah ya yang merusak sunnahnya, ya, yang melecehkan sunnahnya tidak akan mendapatkan yang namanya Al-Kautsar. Ya. Walaupun mereka rebutan untuk masuk, dihalau, diusir itu. Ya. Tapi yang menarik dari sorga Aden ini, yang membedakan dengan sorga-sorga yang lain, wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Malaikat juga masuk dari setiap pintunya, kan ada pintu-pintu. Ada pintu sedekah, ada pintu sholat, ada pintu saum, ada pintu jihad fisabilillah. Nggak bisa sembarang masuk, ada penjaganya. Tapi malaikat masuk dari semua pintu. Ya. Enak kan? Di sorga berkumpul dengan apa? Keluarga plus malaikat. Ya. Kapan kita bisa berkumpul dengan malaikat, kecuali kalau kita jadi orang yang saleh, jadi keluarga yang saleh. Ya. Gambaran keluarga yang saleh itu, pertama, kalau dipandang menyejukkan mata. Ya. Yang kedua, kalau dirasa menyenangkan hati. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Mau istri, mau suami, mau anak, mau cucu, kalau dipandang menyejukkan mata, dirasa menyenangkan hati, itulah ya, keluarga yang saleh. Yang kedua, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi orang yang bertakwa, sehingga ketika jadi imam, ia akan menjadi imam yang saleh. Ketika jadi makmum yang saleh. Ya. Waj'alna apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi laki-laki itu bapak bagi anaknya, suami bagi istrinya, imam bagi keluarganya. Itulah ya laki-laki yang saleh. Ya. Bisa nggak? Ya. Jadi bapak untuk anaknya, suami untuk istrinya, dan imam bagi anaknya. Ya, dan kita tidak akan susah mengimami anak kita manakala anak kita itu al-muttaqin, anak yang bertakwa. Ya. Jadi kalau punya makmum bertakwa, senang banget, ya, bahagia banget itu. Ya. Dalam Al-Quran takwa itu ya diartikan lawan katanya itu adalah dosa ya, atau bermusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya. Jadi anak itu bisa jadi potensi fitnah bagi orang tuanya, tapi juga bisa jadi potensi musuh bagi orang tuanya. Tapi orang yang bertakwa ya, pertemanannya, persaudaraannya, kedekatannya, kebersamaannya itu ya tidak hanya putus sampai di dunia, nyambung sampai sorga. Ya. Kalau kita punya anak yang bertakwa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ada pelajaran yang berharga dari kisah Nabi Nuh. Ya. Ternyata Kan'an, walaupun dia anak kandungnya, oleh Allah tidak diakui sebagai keluarga Nabi Nuh. Makanya dia termasuk orang yang tertinggal, termasuk orang yang dibinasakan. Anak Nabi tapi gaulnya dengan orang kafir. Ya. Jadi jangankan anak ustadz, anak kiai, anak ulama, anak ajengan, anak habib, ya. Anak Nabi saja ya bisa jadi bukan keluarga Nabi. Ya. Jadi karena dalam Islam kesalihan adalah salah satu syarat menjadi anggota keluarga. Sebagaimana Allah menjelaskan status Kan'an sebagai anak Nabi Nuh alaihissalam setelah dibinasakan banjir terbesar sepanjang sejarah. Karena banjir ini semua air yang ada dari bumi dikeluarkan semuanya. Kata Harun Yahya, kalau semua air yang ada di bumi dikeluarkan semua, gunung yang paling tinggi kerendam itu. Tapi waktu itu ditambah air yang turun dari langit. Ya.
Nah, ketika Kan'an anaknya binasa, ditelan banjir bandang, wana dan Nuh, ya. Nabi Nuh memohon Rabbahu kepada Allah Tuhannya. Faqala seraya berkata, Rabbi ya Allah, inna bani min ahli, sesungguhnya anakku itu keluarga aku. Kenapa engkau binasakan? Gitu mungkin ya. Wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya. Sementara aku yakin janjimu itu benar dan engkau adalah hakim yang paling bijaksana, yang tidak zalim ketika memutuskan sesuatu. Jadi minta penjelasan dari Allah, kenapa anaknya, anak kandungnya sendiri, ya, termasuk orang yang tertinggal, minal gobirin. Ya. Qala, kata Allah, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Walaupun dia itu anak kandungmu, sejatinya dia bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amalu ghair salih. Karena anakmu itu tidak beramal soleh. Jadi kalau mau berkumpul di sorga, jadilah keluarga yang soleh. Ya. Yang kedua, pesan nasihat dari Allah kepada Nabi Nuh, fala tas'alni ma laisa laka bi ilmun. Kamu jangan nanya sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ini adab dalam menuntut ilmu, ya. Jadi jangankan menjawab, nanya pun harus pakai ilmu, ya. Makanya saya itu kalau mau ngisi kajian, sebelumnya saya share materi yang akan dikaji, supaya nanti nggak ada pertanyaan, Ustaz maaf, boleh nggak nanya di luar tema, kan gitu. Padahal sudah di share temanya, ya gitu. Ini tadi saya mohon ke Pak Haji Lehman supaya di share ke grup, ya. Nah, sudah di-share ya di Purna Bakti. Judulnya apa tadi? Berkeluarga sampai surga, ya. Ini ada faidah yang kita dapatkan dari kisah Nabi Nuh. Apa kata Allah? Fala tas'alni ma laisa laka bi ilmun. Kamu jangan minta sesuatu, bertanya tentang sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Dulu di zaman Rasulullah ada sahabat yang minta tidak berdasarkan ilmu. Ya Allah, kalau aku melakukan dosa dan dosaku menyebabkan aku disiksa di akhirat, daripada disiksa di akhirat nanti, mending sekarang aja. Itu doa tanpa ilmu tuh. Ya. Bukan minta ampun, bukan minta maaf, bukan bertobat, ya malah nantang. Ya. Jadi sepintas seperti doa kan, padahal sebenarnya itu doa yang menantang itu. Kalau tidak disiksa, daripada disiksa di akhirat, mending disiksa di dunia. Ya. Dan itu ditanyakan oleh Rasul kepada orang itu karena dia punya penyakit lain daripada yang lain. Apa yang menyebabkan engkau sampai sakit seperti ini? Kata dia, saya pernah berdoa seperti tadi. Kalau begitu kata Rasul, kalau engkau mau berdoa, ya, doa yang paling komplit itu yang disebut doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau berdoa, ya Allah, kasih saya kontrakan 100 pintu, itu mah ini lah. Ya. Udah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Iya. Ya. Ya Allah, ya. Ya. Jodohkan saya dengan istri, setelah istri yang pertama meninggal dunia, dengan istri yang kedua yang cantik, yang kaya, yang tidak punya anak. Tele-tele. Udah, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan insya Allah kalau itu dibaca, penyakitmu akan sembuh. Betul itu. Dia sudah berobat dengan macam-macam obat, tapi ternyata nggak sembuh-sembuh. Bukan, karena ini bukan sakit penyakit sembarang penyakit. Ini penyakit dari akhirat itu, ya, turun ke bumi gitu. Dan ternyata sembuhnya dengan ruqyah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini a'idzuka an takuna minal jahilin.
sesungguhnya aku hendak memberikan nasihat kepadamu. Kamu itu jangan jadi orang bodoh, jangan kumpul dengan orang bodoh. Ya. Jadi banyak sekali doa dan zikir yang dibaca keluar dari rumah. Ya. Di antaranya ada doa yang ada kaitannya dengan thalabul ilmi. Ya. Yang ada kaitannya dengan mendatangi majelis ilmu. Ya. Ada yang tahu nggak doanya apa? Ya. Kan doa keluar rumah itu ada bismillahirrahmanirrahim ya. Ada bismillahi tawakkaltu Allah. Allahumma ja'al fi qalbi nuron, kan ada ya. Ya? Ada yang begitu, tapi ada doa yang kaitannya dengan apa? Dengan thalabul ilmi, dengan majelis ilmu. Ya. Ada yang tahu? Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udzala au azila au uzala au adzlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya. Ada yang apa? Nah, itu. Jadi sering nggak baca itu Kak, kalau mau ngaji dari rumah tuh baca itu supaya kita diselamatkan dari 4 perkara. Ya. Inilah pentingnya kita menuntut ilmu supaya selamat dari 4 perkara. Ya, pertama menyesatkan atau disesatkan. Ya. Yang kedua apa? Mencelakakan atau dicelakakan. Yang ketiga apa? Yang ketiga mendolimi atau didolimi. Yang keempat bodoh atau dibodohi. Ya. Jadi berlindung kepada Allah pertama dari kesesatan, yang kedua dari kecelakaan, kebinasaan, ketergelinciran, yang ketiga dari kedoliman, yang keempat dari kebodohan. Luar biasa tuh doa itu. Ya. Silakan nanti dicari di Google, pasti ada tuh. Di mbah Google tuh. Tulis aja hadis, tulis Arabnya Allahumma inni a'udzubika an adzilla au udzala. Keluar tuh. Hadisnya riwayat siapa, derajatnya bagaimana. Ya. Nah, ini dalam surat Hud ayat 46 itu. Sampai kemudian ya Nabi Musa Nabi apa sih? Nabi Nuh berdoa. Ya, setelah dinasehati oleh Allah supaya jangan jadi orang yang bodoh, supaya jangan nanya tanpa ilmu. Qala Nabi Musa berdoa. Apa doanya? Robbi a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilmun wa illa tagfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ini doa Nabi Nuh itu. Ya. Supaya tidak berbuat bodoh atau dibodohi oleh orang lain. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya, dari memohon kepadamu yang tanpa ilmu yang ada padaku.